Bati, selamat datang di episode podcast terbaru kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Amisa Puja dan alat-alat yang ada di altar. Bareng saya Chelsea dan di sini rekan podcast saya Karleon. Jadi topik ini penting banget karena Amisa Puja adalah bagian yang esensial dalam praktik keagamaan, khususnya di tradisi Buddha. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin Chelsea bisa jelasin dulu apa sih sebenarnya Amisa Puja itu? Jadi Amisa Puja itu berasal dari bahasa Pali yang Amisa berarti material atau benda fisik dan Puja berarti penghormatan. Secara sederhana Amisa Puja adalah penghormatan pada Buddha, Dhamma dan Sangha melalui persembahan benda fisik. Contohnya seperti bunga, tumpah, lilin, air dan lain-lain. Menarik ya. Kalau dilihat dari segi maknanya, Amisa Puja ini sebenarnya lebih ke bentuk penghormatan yang simbolis kan. Tapi benda-benda yang digunakan tetap punya makna mendalam. Betul sekali, setiap benda yang ada di altar memiliki simbolisme tertentu. Misalnya bunga melambangkan keindahan yang tidak kekal, air melambangkan kesucian, lilin atau lampu minyak melambangkan cahaya kebijaksanaan, dan dupa melambangkan kedisiplinan moral yang menyebabkan kebaikan ke segala arah. Ngomong-ngomong soal altar, Sobat Bati mungkin penasaran alat apa aja sih yang biasanya ada di altar? Chelsea boleh jelasin? Tentu, di altar biasanya kita akan menemukan patung atau gambar Buddha sebagai fokus utama. Yang kedua, biasanya terdapat dupa beserta tempat untuk wangi harum yang menyucikan suasana. Yang ketiga, ada lilin atau lampu minyak yang melambangkan penerangan batin. Yang keempat, terdapat vas bunga sebagai simbol keindahan. Yang kelima, terdapat mangkok berisi air atau teh sebagai simbol kesucian. Yang keenam, ada buah-buahan atau makanan sebagai simbol rasa syukur. Kalau dilihat altar itu gak cuma tempat untuk persembahan ya, tapi juga menciptakan suasana yang mendukung meditasi dan refleksi batin. Pas sekali, makanya saat kita merancang altar dan melakukan Amisa Puja itu bukan sekedar rutinitas, kita dapat mengingatkan untuk menjaga sikap batin yang penuh hormat dan kesadaran. Benar. Lalu Chelsea buat Sobat Bakti yang mungkin baru belajar tentang ini, ada tips gak untuk menyusun altar di rumah? Tentu, beberapa tips sederhananya itu dapat dilakukan dengan memilih tempat yang bersih dan tenang di rumah. Yang kedua, pastikan patung Buddha terletak di posisi yang lebih tinggi dari kepala saat kita duduk. Yang ketiga, gunakan alas altar yang rapi. Yang keempat, atur benda-benda persembahan dengan urutan yang seimbang. Yang kelima, jaga kebersihan altar setiap hari. Tips yang sangat praktis. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan nggak untuk Sobat Bakti tentang Amisa Puja ini? Amisa Puja bukan soal tentang benda-benda fisik, tapi bagaimana kita menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, kehormatan dan kebajikan. Jangan lupa ada juga Pati Puja, yaitu penghormatan melalui praktik nyata seperti meditasi. Setuju banget. Jadi Amisa Puja dan Pati Puja itu saling melengkapi. Oke Sobat Bakti, semoga obrolan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengar Ruang Bakti. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih.